Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video tutorial. Di video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara menutup SKP semester 1 atau periode 1, di mana jadwal dari penutupan SKP ini adalah harus dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 15 Desember 2021. Dan periode ini atau jadwal ini tidak akan ada perpanjangan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu harus segera untuk menutup SKP-nya di rentang waktu 8 sampai 15 Desember 2021. Nah, bagaimana cara menutup atau merealisasikan SKP periode 1 ini? Mari kita simak video tutorial berikut ini. Seperti biasa, pertama Bapak dan Ibu login ke aplikasi TRK-nya. Nah, setelah itu di sini ada pengumuman muncul, kita tutup saja. Kemudian kita lihat di sini SKP utama. Kita klik SKP utama. Di sini akan ada muncul sasaran kerja semester 1. Karena kita akan merealisasikan dan menutup SKP periode 1, maka kita klik sasaran kerja semester 1. Nah, setelah diklik sasaran kerja semester 1, nanti akan muncul sasaran kerja Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Yaitu ini adalah yang sudah kita kerjakan. Langkah pertama Bapak dan Ibu sebelum merealisasikan adalah mengedit sasaran kerja pegawai ini. Ya, kemudian juga Bapak dan Ibu menelitinya. Barangkali ada sasaran kerja pegawai yang double atau sama, nanti harus dihapus salah satunya. Nah, kita lihat dulu di sini mana ada yang sama atau tidak ya. Di sini sasaran kerja pegawai yang saya itu ada melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru menjadi anggota organisasi profesi ya. Nah, lihat ke bawah apakah ada tidak sasaran kerja pegawai yang sama. Nah, ternyata di sini di bawah sudah ada juga ya, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Berarti di sini ada 2, maka langkah Bapak dan Ibu dihapus salah satu ya. Misalkan di sini ada tanda hapus atau tanda sampah, di sini kita tinggal hapus, kemudian oke. Nah, maka sekarang yang tadi menjadi anggota organisasi profesi itu hanya ada 1 di bawah. Nah, kemudian juga yang lainnya juga sama ya. Di sini melaksanakan proses pembelajaran dan mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Nah, ini ada 2 juga ya, melaksanakan dan merencanakan pembelajaran, ada yang sama. Kita hapus salah satu saja, mau yang mana? Misalkan kita hapus yang ini ya. Nah, supaya tidak ada yang double ya, jangan sampai ada yang double. Nah, di sini berarti yang kita ambil yang ini. Terus yang melaksanakan pengembangan diri mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai 80 jam. Nah, di bawah juga ada di sini ya, melaksanakan pengembangan diri mengikuti diklat lamanya 30 sampai 80. Jadi ini jangan double, kita hapus salah satu ya. Kita hapus. Boleh yang mana saja, asal salah satunya saja yang dihapus, jangan sampai ada yang sama. Nah, kita lihat dulu secara teliti ya, barangkali ada yang sama lagi. Nah, tadi yang pengembangan diri sudah ada 1, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah menjadi wali kelas, itu udah ya. Nah, berarti di sini saya ada 5 sasaran kinerja ya. Di sini yang wali kelas itu juga ada double ya, ada di atas dan ada yang di bawah. Kita hapus yang di atas. Nah, berarti kita tinggal sisa ada 4 sasaran kinerja ya yang tidak sama ya di sini. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu dilihat dulu dari seluruh sasaran kerja pegawainya. Jika ada yang sama, jangan sampai double, dihapus salah satu ya. Nah, di sini saya tinggal sisa 4 sasaran kinerja.
Nah, kemudian di sasaran kinerja ini merencanakan pembelajaran, pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang bermutu ya, dan seterusnya. Nah, itu apakah ada yang perlu diedit atau tidak, tinggal kita edit ya di sini di kolom edit. Nah, di sini ada yang perlu diedit adalah waktu ya. Waktunya di sini 12 bulan. Nah, untuk waktu yang 12 bulan ini karena kita 1 semester berarti harus diedit menjadi 6 semester. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, sasaran kerja pegawainya ini bisa kita copy dari sini ya, kita copy untuk nanti kita pastekan di pengeditan ini karena kita harus mengisi ya di sini. Nah, kalau kita klik edit itu ada tupoksi, kemudian kalau di tupoksi di sini tidak masalah ya, ada langsung terisi merencanakan pembelajaran, pembimbingan dan seterusnya, dan itu berarti tidak perlu. Kemudian target tahunannya 1, berarti 1 dokumen. Angka kreditnya diisi sesuai dengan golongan Bapak dan Ibu. Misalkan di sini saya isikan 37.19 ya. Nah, setelah itu ini bisa diedit ya 37.19 atau 19 ya. Kualitasnya 100. Kemudian waktunya di sini kita isi dengan 6 bulan. Kita rubah dengan 6 bulan ya, karena hanya 1 semester. Langkah berikutnya adalah mengecek atasannya. Di sini untuk mengecek atasannya bisa dilihat kalau sudah sesuai berarti kita tinggal klik simpan sasaran. Akan tetapi kalau berbeda atasannya bisa diketikkan di sini NIP-nya, nanti akan berubah. Nah, karena untuk kepala sekolah atau atasan kita itu sudah di sini sudah sesuai, maka kita tinggal klik simpan sasaran. Nah, berarti di sini sasaran kerja yang ke-1 itu sudah diedit oleh kita ya. Nah, kalau sudah diedit, kita lanjutkan ke target atau ke sasaran kerja pegawai yang kedua, yang ini, itu melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif ya. Ya, dengan cara langkah yang sama, yaitu kita klik edit di sini yang seperti ada gambar pensil, kemudian di sininya Iki menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Nah, setelah itu kita klik target tahunannya 1 surat misalkan di sini. Kemudian angka kredit dari anggota organisasi profesi yaitu 0.75. Kemudian kualitasnya 100, waktu pengerjaannya berarti di sini karena 1 semester diganti dengan 6 bulan. Tidak ada biaya. Kemudian di sini atasannya sudah sesuai karena pada waktu Juni itu atasannya adalah Bapak ini ya. Jadi kita tinggal klik simpan sasaran. Kita lanjutkan ke sasaran kerja pegawai yang ketiga. Kita akan edit dulu di sini ya karena waktunya di sini masih 12 bulan. Kita klik tanda edit, kemudian kita lihat butirnya. Nah, jika di sini butirnya itu tidak muncul, maka tidak perlu diisi. Ya, kita untuk sasaran kerjanya ini tetap harus diisi. Ya, karena di sini tadi yang ketiga kita bisa copy paste saja dari sini ya, melaksanakan pengembangan diri mengikuti diklat 30 sampai 80 jam. Kita copy di sini, baru kita edit, klik edit. Nah, karena di sini kan tidak muncul ya, dibiarkan saja, tapi sasaran kerjanya tetap harus kita isi, yaitu di paste atau di copy paste dari yang tadi sebelumnya. Kemudian targetnya di sini untuk diklat, misalkan saya menargetkan ada 2 kali diklat, berarti dua dokumen, atau bisa diedit di sini 2 sertifikat ya kalau ada untuk
Di sini tinggal dicari ada tidak untuk sertifikat ya. Nah, di sini ada, tinggal klik sertifikat. Berarti saya mendapat 2 buah sertifikat ya di semester kedua itu. Semester 1. Kemudian angka kreditnya berarti karena 2 sertifikat berarti angka kreditnya 2, kemudian waktu pengerjaannya 6 bulan. Nah, seperti biasa dicek lagi atasannya, kemudian kita simpan sasaran kerjanya. Nah, berarti sudah yang ketiga ya. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, di sini untuk yang keempat, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah menjadi wali kelas. Nah, takutnya nanti diedit tidak muncul sasaran kerjanya, kita copy paste saja dari sini, copy dulu ya. Nah, kita copy, kalau sudah muncul ya berarti tidak dipastekan ya. Kemudian kita edit. Nah, di sini tidak muncul, biarkan saja kosong. Nah, sasaran kerjanya kita isi dengan mempastekan yang tadi, yaitu menjadi wali kelas. Target tahunannya berarti di sini ada 6 dokumen ya, bisa. Atau bisa 1 dokumen saja nanti untuk diupload ya, 1 dokumen, kemudian waktu pengerjaannya kita ubah menjadi 6 bulan. Nah, setelah itu kita lihat ke bawah, atasannya sudah sesuai, baru kita simpan sasaran. Nah, di sini kita sudah berarti menyelesaikan pengeditan sasaran kerja pegawai ya, yang sebanyak 4 ini sudah kita sudah kita edit tadi, kemudian diteliti lagi outputnya sudah betul atau tidak ya. Di sini menjadi anggota organisasi profesi, di sini ada masih 1 surat. Kita lihat dulu apakah ada selain surat ada kartu misalkan ya, untuk kartu PGRI ya, kartu PGRI ada tidak, atau kartu IGI atau kartu organisasi profesi ya. Kalau ada kartu kita bisa ganti dengan kartu, kalau tidak ada biarkan saja menjadi surat saja ya. Kita lihat di sini anggota organisasi profesi tadi kreditnya berarti 0.75 menggunakan titik ya, jangan lupa. Kemudian klik lagi simpan ya. Nah, jadi kita harus teliti di sini, jangan sampai terlanjur nanti ditutup sasaran kerjanya. Jadi harus diulang lagi, dilihat lagi apakah ada yang terlewat atau tidak. Kalau tidak salah tadi yang wali kelas ya, di sini wali kelas belum di salah editnya yang diklik ya, edit di sini yang wali kelas. Nah, tadi di sini 1 dokumen saja, kemudian 6 bulan. Nah, angka kreditnya tadi belum diisi ya. Ingat, angka kredit untuk wali kelas adalah 0,5 ya, 0,0 atau 5% ya, bukan 0,05, 5% dari angka kredit tadi melaksanakan pembelajaran. Jadi berarti 5% dari 37,19 yaitu 1,875 atau 1.875 ya untuk angka kredit wali kelas. Kita simpan. Jadi di sini sebelum tutup sasaran kerja, Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa pengeditan sudah semua ya. Seperti tadi saya kelewat angka kredit untuk wali kelas. Tadi untuk yang diklat sudah ya. Jadi ini sudah yakin semua sudah diedit, baru kita klik tutup sasaran kerja. Nah, di sini ada beberapa, apakah kita menutup itu karena rotasi atau mutasi atau pindah dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kita di sini tutup SKP semester 1. Kita pilih yang ini ya.
apakah yakin? Berarti kita klik OK. Baik Bapak Ibu, setelah tutup SKP, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita merealisasikan SKP. Nah, dari tampilan ini yang kita harus klik tentunya adalah input realisasi SKP. Jadi kita klik ini, maka akan muncul seperti ini. Di sini kita juga harus meneliti dari kolom-kolom pada sasaran kerja tutup ini. Barangkali nanti ada yang harus kita edit. Di sini SKPD-nya sudah betul Dinas Pendidikan, kemudian periodenya Januari sampai Juni sudah betul. Kalau misalkan di sini ada yang perlu diedit, tinggal diklik tanda pensil ini. Kemudian atasan, di sini atasan biasanya muncul masih atasan lama ya kalau kita baru ada pergantian atasan. Maka caranya adalah dengan klik edit di sini. Nah, kemudian kita isikan NIP dari atasan kita. Itu NIP pada waktu kita membuat target dari SKP ini yaitu bulan Januari, maka kita klik di sini NIP dari atasan kita pada waktu bulan Januari ya. Maka seperti ini. Maka akan langsung muncul otomatis ya setelah dituliskan NIP-nya. Tinggal kita tambahkan di sini isi atau data yang masih kosong. Misalkan di sini jabatan atasan, berarti kita isikan kepala sekolah ya, di sini. Terus ini kerjanya Dinas Pendidikan sudah betul. Kemudian nanti realisasi, atasan ketika realisasi adalah atasan kita sekarang. Nah, kalau belum muncul di Bapak Ibu itu diketikkan di sini NIP dari Bapak Kepala Sekolah kita. Maka nanti akan otomatis muncul nama dan golongan pangkatnya. Kemudian nanti Bapak isi jabatannya sebagai Kepala Sekolah ya kalau masih kosong. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengisi atasan penilai. Atasan penilai adalah atasan dari atasan kita ya. Nah, di sini yang harus diisikan adalah Kepala Seksi Pelayanan Pendidikan dari KCD 4, yaitu Ibu Rise Lispana. Makanya di sini cara menampilkannya adalah ketika NIP dari Ibu Rise, maka akan otomatis tampil di sini data-datanya. Kalau sudah lengkap, baru kita klik simpan. Nah, sekarang sudah tersimpan untuk atasan, sudah berubah, kemudian periode sudah. Nah, sekarang bagaimana cara merealisasikan? Untuk merealisasikan SKP, kita ketik di sini SKP 1 ya. Kita klik di sini editnya, akan muncul seperti ini. Nah, di mana letak dari cara mengedit? Nah, itu kita geser ya di sini supaya tampil di sebelah kanan, kemudian di kolom aksi. Nah, di kolom aksi ini adalah untuk merealisasikan SKP ini ya. Tentunya dengan hati-hati juga kita lihat lagi per kolom di sini apakah sudah sesuai. Kalau misalkan ada yang belum sesuai, kita bisa merevisi waktunya. Kalau sudah sesuai, maka kita klik aksi. Nah, di sini setelah kita mengklik aksi, di sini outputnya sebelumnya ketika kita target itu satu dokumen. Nah, sekarang realisasinya berapa? Nah, kita samakan berarti satu dokumen, kemudian waktu sebelumnya 6 bulan, berarti pada saat realisasi juga 6 bulan ya. Kemudian realisasi kualitas juga disamakan, itu 100% karena targetnya 100%. Kemudian realisasi angka kredit berarti disamakan ya 37.19 seperti itu. Nah, kemudian nanti tambahkan file. Nah, tambahkan file itu bukti sebagai kita melaksanakan SKP itu ya, atau kinerja kita setelah direalisasikan. Nah, akan tetapi untuk periode
satu ini boleh diisi atau boleh tidak ya. Kalau misalkan tidak diisi, nanti misalkan belum siap dokumennya, sedangkan kita sudah buru-buru sampai tanggal 15 harus sudah merealisasikan. Maka file ini boleh nanti hanya diperlihatkan kepada atasan kita bahwa kita sudah menyelesaikan tugas atau target kinerjanya. Setelah itu baru kita klik simpan. Nah, setelah kita simpan, maka akan otomatis pindah ke target yang kedua ya di sini. Nah, target yang kedua kita dengan cara yang sama kita klik di aksinya di sini. Kemudian kita isi, kalau outputnya 1 direalisasi juga 1, kemudian 6 bulan berarti realisasinya juga 6 bulan. Kemudian kualitas realisasi untuk kualitasnya juga 100 di sini. Kemudian angka kreditnya juga 0,75 ya untuk sebagai anggota organisasi profesi. Nah, kemudian bisa di sini tambahkan file kartu Bapak dan Ibu, bisa kartu PGRI, kartu IGI atau kartu yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu merupakan anggota dari organisasi profesi. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu akan otomatis ya pindah ke yang ketiga di sini, yaitu menjadi wali kelas. Maka kita klik aksi di sini seperti biasa tadi, kemudian kita realisasikan, outputnya 1 berarti 1, kemudian 6 bulan ya, kemudian 100%, kemudian angka kredit untuk wali kelas 5% dari melaksanakan KBM. Kemudian kita bisa klik langsung simpan. Otomatis akan menjadi ke bawah. Kita tinggal satu lagi untuk merealisasikannya, yaitu pengembangan diri ya, diklat. Nah, karena dalam waktu 6 bulan saya diklat 2 kali ya, berarti inputnya juga 2 kali, realisasinya di sini 6 bulan bisa, kemudian 100%, angka kreditnya 2 karena 1 sertifikat 1. Setelah itu kemudian setelah ini mengisi angka kredit, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah berhasil menyimpan realisasi untuk semester 1 ini. Nah, kalau sudah yakin sudah terrealisasi di sini, maka kita tinggal menyimpannya. Nah, di sini SKP belum disubmit oleh pegawai. Maka untuk penyelesaian akhir dari realisasi adalah kita submit. Nah, apakah Anda yakin akan mensubmit? Baru kita klik OK. Nah, setelah disubmit akan seperti ini. Berarti kita sudah merealisasikan SKP. Kita tinggal menunggu verifikasi dan validasi dari atasan kita. Jika sudah diverifikasi dan divalidasi oleh atasan, maka kita tinggal buka lagi SKP dan kita klik di sini lihat tutup SKP. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah di sini ada keterangan belum divalidasi atasan. Nah, jika sudah divalidasi oleh atasan, maka nanti akan muncul tombol di sini untuk ekspor, yaitu untuk pencetakan SKP. Karena di sini belum divalidasi oleh atasan, maka kita tinggal menunggu dulu. Sambil kita menunggu, maka saya akhiri dulu tutorial part 1 kali ini. Insya Allah jika sudah divalidasi oleh atasan, maka akan saya lanjutkan bagaimana cara ekspor dan pencetakan dari SKP semester 1 ini.
Mungkin itu saja untuk kali ini tutorialnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.